Siapa? Sel-sel tubuh di dalam alam bawah sadar Anda bersihkan sekarang, buang sekarang. Emosi-emosi negatif yang ada di hati. Kita dorong anak-anak tetap. Saya kasih pikir warna kesukaannya kan? Hitam. Hitam. Oke, warna hitam juga ada. Ya, sekarang. Oke, untuk rekan-rekan Bambang 5758, saya Bambang Arianto, seorang profesional hipnoterapi dan seorang trainer hipnosis. Di sini saya ingin melakukan konten berbeda dengan konten-konten saya yang lalu. Saat ini saya ingin berbagi ilmu terhadap rekan-rekan di channel Bambang 5758. Semoga aja nanti yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kembali kita membahas tentang hipnosis. Terkadang kita mengalami sebuah reaksi ketika kita mendengar kata-kata hipnotis. Sekali lagi saya perjelas. Hipnosis adalah ilmunya. Hipnotis adalah yang melakukannya. Apakah rekan-rekan semua ingin mengetahui tentang hipnosis? Ikuti penjelasan saya. Jadi begini untuk rekan-rekan Bambang 5758, hipnosis adalah sebuah proses pemberian sugesti atau pesan yang melalui mekanisme beberapa sistem. Jadi karena apa? Manusia pada dasarnya mempunyai sebuah mekanisme gelombang otak. Dan pikiran manusia terkadang kita melupakannya. Karena apa? Di dalam pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Jadi gini, di sini sudah saya gambarkan bahwasanya komponen pikiran manusia itu ibaratnya seperti gunung es. Jadi seperti gunung es. Ketika kita lihat di permukaannya, itu kita tidak pernah berpikir dasarnya. Jadi komponen gelombang otak manusia atau komponen pikiran manusia itu seperti ibaratnya gunung es. Nah, ketika yang di permukaan ini kalau dihitung itu hanya 12% atau alam sadar manusia. Jadi alam sadar itu meliputi apa? Meliputi sebuah berpikir secara rasional. Lantas dia analisis atau menganalisis data-data. Itu pikiran sadar. Dan dia berpikir logis. Jadi dia juga berpikir logis. Dan hanya fokus untuk saat ini, beberapa saja yang bisa dipikirkan. Seperti itu, itulah gambaran alam sadar. Sedangkan alam bawah sadar sendiri, tanpa kita sadari sampai saat ini, itu posisinya ada di 88%. Jadi betapa besarnya alam bawah sadar manusia. Sedangkan alam bawah sadar sendiri itu meliputi apa? Memori jangka panjang
atau tumpukan-tumpukan memori yang terdahulu tertumpuk di alam bawah sadar kita. Ini meliputi apa? Meliputi kebiasaan, jadi kebiasaan atau habit, terus emosi. Jadi emosi ini masuk di alam bawah sadar. Perilaku yang otomatis. Terus kepercayaan diri. Jadi untuk rekan-rekan Bambang 5758, digarisbawahi pada dasarnya alam sadar itu hanya 12%. Alam sadar 88%. Jadi betapa besarnya alam bawah sadar manusia. Mungkin banyak referensi-referensi di tempat lain atau di channel-channel lain, dan ini yang saya pelajari. Lantas di sini nanti akan berkenaan dengan proses sebuah ilmu hipnosis. Jadi yang selama ini terkadang kita mendengar kata-kata hipnosis atau hipnotis itu ngeri. Padahal setiap hari kita bersangkutan dengan hipnosis. Seperti itu. Jadi di sini akan berkenaan dengan gelombang otak manusia. Jadi ketika alam sadar ini meliputi gelombang otak beta, dan termasuk nanti ada gamma di sini. Jadi alam bawah sadar dan alam sadar mempunyai tingkatan-tingkatan gelombang otak sendiri-sendiri. Jadi gelombang otak alam sadar itu terletak pada gelombang otak beta, dan termasuk gamma ada di atasnya beta. Sedangkan untuk menuju ke alam bawah sadar, yaitu proses penurunan hipnosis itu sendiri, itu terdiri di gelombang otak alfa. Alfa itu masuk di hipnosis yang masih sedang. Lantas kita turun lagi ke gelombang otak theta. Theta ini sendiri nanti akan meliputi alam bawah sadar yang paling dalam. Nanti ketika di ilmu hipnosis atau kita mau memproses hipnosis, ini diperlukan dan dibutuhkan agar proses hipnosis terjadi. Lantas saat kita tidur itu berada di gelombang otak delta. Jadi saat kita tidur itu berada di gelombang otak delta. Jadi untuk rekan-rekan sahabat Bambang 5758, jadi perlu diketahui bahwasanya hipnosis itu perlu sebuah proses. Jadi tidak serta-merta kita tepuk, kita cedetin, tidur, tidak. Ini semua kalau di dalam belajar harus dikuasai oleh seorang hipnotis untuk melakukan hipnosis. Sedangkan untuk beberapa gelombang otak ini, jadi gamma itu gelombang otak 25 sampai 40 Hz. Nah, gamma ini terjadi ketika satu demo, tawuran, itu terjadi di gelombang otak gamma karena tidak berpikir. Jadi spontanitas tanpa berpikir sebuah resiko itu ada di gamma. Sedangkan beta sendiri ini di 12 sampai 25 Hz. Kita atau saya atau rekan-rekan semua yang mendengarkan ini berada di posisi beta. Sedangkan untuk alfa ini berada di 8 sampai dengan 12 Hz. Diturunkan kembali ke theta. Theta ini posisi di
alam bawah sadar atau somnambulism itu di 4 sampai dengan 8 Hz. Jadi untuk delta sendiri ketika kita tidur itu gelombang otaknya 0,5 sampai 4 Hz. Jadi proses hipnosis sendiri posisinya ada di alfa. Jadi nanti ketika proses hipnosis kita dari beta harus mampu turun ke alfa. Nah, untuk memperdalam lagi ke theta, misalkan untuk hipnoterapi dan untuk hipnosis yang lebih dalam, membutuhkan hipnosis yang dalam, itu kita harus turun ke theta. Jadi kesimpulannya, hipnotis atau hipnosis itu sadar atau tidak? Sangat sadar. Proses hipnosis hanya menyerupai tidur. Oke, jadi untuk rekan-rekan Bambang 5758 ini penjelasan mengenai pikiran dan gelombang otak manusia. Lantas kita menuju ke proses hipnosis. Sekali lagi saya jelaskan bahwasanya hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu yang melakukan. Dan di sini ada yang dihipnotis. Namanya subjek atau subjek. Itu kalau di dalam hipnoterapi mungkin ada klien, itu yang dihipnosis. Dan hipnosis itu sendiri terdiri dari preinduksi, lantas turun lagi ke induksi. Dan supaya proses ini tetap berlanjut, kita proses ke deepening atau pendalaman. Setelah proses deepening, nah disinilah manfaat dan peranan sebuah ilmu hipnosis. Suggestion atau sugesti, pemberian sugesti, pemberian pesan yang tidak ditolak atau dilawan oleh alam bawah sadar atau pikiran si subjek. Maka dari itu proses hipnosis memang mulai dari atas ke bawah dan ketika dibutuhkan mungkin untuk sebagai trigger atau sebagai pengingat atau sebagai alat jangkar sugesti yang kita berikan, mungkin kita bisa tambah dengan anchor atau jangkar agar sugesti yang kita berikan ini bisa permanen di alam bawah sadar si subjek. Lantas setelah anchor kita berikan, kita terminasi, penyelesaian secara perlahan-lahan. Tadi diturunkan, sekarang kita naikkan kembali secara perlahan-lahan. Dan setelah itu masih ada post hipnolik, yaitu setelah diterminasi ini si subjek masih kondisi setengah terhipnotis atau terhipnosis. Seperti itu ya. Jadi hipnotis itu atau hipnosis itu tidak serta-merta ditepuk langsung tidur. Dan hipnosis tidak tidur, tetapi menyerupai tidur. Apakah sadar? Sangat sadar, dan ketika kita bisa menurunkan menjadi alam bawah sadar yang paling sadar atau super sadar. Jadi kembali lagi saya luruskan, hipnosis itu sadar dan tidak serta-merta ditepuk langsung terhipnotis. Oke, untuk rekan-rekan Bambang 5758, apakah Anda penasaran dengan hipnosis? Ikuti konten saya selanjutnya, kita akan bedah tentang mantra hipnosis. Masih bersama saya Bambang 5758. Terima kasih.